Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Meti Faroka, di channel Metimed. Mari belajar matematika. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari cara membuat soal di Google Form dengan teknik screenshot menggunakan snipping tool. Hal yang harus disiapkan tentu saja adalah soal, baik itu dalam bentuk Word, PDF, ataupun yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah aplikasi snipping tool yang merupakan aplikasi bawaan dari Windows kita. Jadi kita tidak perlu menginstalnya kembali. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe, klik tanda lonceng, dan like jika dirasa video ini bermanfaat. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah screenshot soal satu persatu dengan cara snipping tool dan menyimpannya dalam bentuk image atau JPG. Langkah kedua, lampirkan soal dalam bentuk image tadi ke Google Form. Baiklah, kita mulai saja. Check it out. Baiklah, kita akan melakukan langkah pertama, yaitu melakukan screenshot kepada soal yang sudah disiapkan oleh kita. Dalam hal ini saya menyiapkan soal dalam bentuk Word. Terserah Bapak Ibu ya, bisa dalam bentuk Word, bisa dalam bentuk PDF dan lain-lain. Setelah itu di sini kita akan melakukan screenshot dengan menggunakan snipping tool. Caranya klik snipping tool di sini, kemudian akan tampil seperti ini ya. Maka kita bisa langsung melakukan screenshot. Nah, ini ya bisa terlihat. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan beberapa mode di snipping tool ini. Yang pertama ada free form snip, artinya kita bisa melakukan screenshot dengan bentuk bebas. Kalau mau seperti itu tinggal pilih poinnya itu. Atau kita juga bisa melakukan teknik screenshot dengan mode segi 4 atau persegi panjang. Atau kita juga bisa melakukan screenshot dengan full screen snip ya. Di sini artinya kita melakukan screenshot untuk keseluruhan layar. Tapi karena kita akan melakukan screenshot per soal, saya akan menggunakan rectangular snip. Yang ini pastikan aktif. Kemudian kita pilih new seperti ini dan kita pilih soal yang akan kita screenshot sampai terblok seperti ini. Nah, bagian yang terblok ini akan langsung secara otomatis terscreenshot. Langkah berikutnya kita harus menyimpannya, caranya Ctrl S atau klik icon save ini dan langsung kita beri nama. Misal ini adalah namanya soal pas nomor 1 seperti itu ya. Kemudian lakukan untuk soal berikutnya. Caranya tinggal klik new ini langsung saja. Kemudian kita pilih soal berikutnya. Di sini keseluruhan soal dengan pilihannya ya. Kita lakukan screenshot, kemudian kita klik save. Nah, dan kita beri nama soal dengan nama yang mudah diingat dan penyimpanan juga yang mudah kita cari ya. Nah, ini sudah selesai. Lakukan screenshot ini sampai semua soal diubah ya, atau semua soal terscreenshot dan diubah dalam bentuk JPG. Untuk selanjutnya kita akan melampirkannya dalam bentuk Google Form atau ke Google Form. Caranya masuk ke drive kita tunggu. Kalau sebelumnya kita membuat soal dengan cara mengetik soal secara biasa manual, tapi kita akan sekarang melakukannya dengan teknik screenshot ya. Kita tinggal melampirkan soal yang tadi sudah kita ubah dari bentuk Word ke bentuk JPG ke form yang akan kita buat. Nah, untuk membuat soal seperti biasa kita tinggal klik bagian tanda plusnya ini atau new di sini. Kita klik, kemudian pilih blank form atau form kosong. Kemudian seperti biasa kita beri nama judul form ini ya. Judulnya apa? Misal di sini adalah soal pas matematika kelas 7.
seperti biasa juga, jangan lupa nama file atau nama formnya juga harus diubah. Kemudian lanjut ke identitas. Wajib diisi. Kemudian kelas. Terserah mau multiple choice, mau checkbox. Saya biasanya menggunakan checkbox. 7A, 7B, lakukan sampai semua kelas yang Bapak Ibu butuhkan terlampir ya. Kemudian ini juga sama, wajib diisi. Nah, bagian identitas sudah selesai, kita tinggal masuk ke bagian soal, tinggal add section supaya antara identitas dan soal terpisah. Kemudian di sini berikan instruksi soal, pilihlah jawaban yang tepat. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik yang menjadi tujuan pembuatan video pembelajaran atau video ini ya. Caranya yaitu tinggal tanda plus ini kita klik. Kemudian kalau biasanya kita mengetikkan soal di sini, sekarang kita tidak perlu karena kita sudah mempersiapkan soal dalam bentuk JPG. Cara melampirkannya kita tinggal klik tanda image ini, kemudian sampai tampilannya seperti ini, upload, kita tinggal klik browse, cari di PC atau di laptop Bapak Ibu. Kita cari ya, tadi kita sudah menyimpannya di sini. Nah, ini ya soalnya sudah kelihatan. Nah, ini soal PAS nomor 1. Atau kalau misalkan susah ditemukan, tinggal di search saja. Tapi nama filenya tentu harus diingat oleh Bapak Ibu yang barusan ya. Tinggal klik open. Kemudian kita tunggu, maka soal yang tadi sudah kita screenshot dengan sendirinya akan terlampir di Google Form kita. Di sini soalnya sudah ada, pilihannya sudah ada, tinggal di option ini kita tinggal menulis PG-nya saja, A, B, C, kemudian D, seperti itu, dan jangan lupa klik wajib diisi. Nah, untuk menambahkan soal berikutnya tinggal add question, lakukan hal yang sama karena kita tidak akan mengetik soal. Kita akan melampirkan soal dalam bentuk image tadi, klik tanda image ini, kemudian klik browse, dan kita cari lagi soal tadi ya, yaitu soal PAS nomor 2. Nah, ini open, kemudian kita tunggu sampai soalnya terlampir. Seperti ini, mudah sekali kan? Nah, di bagian pilihannya tinggal langsung ketik saja A, B, C, D. Seperti itu, ini juga wajib diisi. Maka berikutnya, lakukan sampai semua soal yang Bapak Ibu buat itu terlampir di Google Form. Lakukan sampai selesai. Berikutnya lakukan pengaturan di sini tidak perlu ada yang di checklist, tapi terserah Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Di presentation boleh mengklik shuffle question order, artinya soal itu akan diacak, tapi terserah Bapak Ibu ya. Nah, biasanya di sini saya memberikan pesan khusus apabila anak-anak sudah selesai mengerjakan, misal terima kasih sudah menyelesaikan PAS matematika dengan sungguh-sungguh, atau terserah Bapak Ibu ya. Di sini hanya sekedar pesan saja untuk anak-anak, pesan penutup begitu ya. Kemudian di quizzes ini jangan lupa klik make this a quiz supaya form yang kita buat itu menjadi quiz atau menjadi soal. Nah, di sini boleh diklik. Nah, tapi biasanya saya di sini tidak mengklik missing question dan correct answer. Tujuannya supaya anak-anak tidak tahu jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Ini akan bermanfaat untuk anak lainnya yang akan mengerjakan. Jadi mereka tidak tahu jawabannya atau kunci jawabannya seperti apa. Nah, ini untuk poin boleh diklik, boleh juga tidak. Kemudian klik saja save. Ini sudah selesai ya. Kita tinggal menambahkan kunci jawaban. Karena kita sudah menjadikan form ini sebagai quiz, maka akan tampil seperti ini. Tinggal klik answer key. Di sini poinnya ditulis, misal poinnya 5. Kemudian jawabannya di sini adalah 15, berarti yang B ya. Klik B. Nah, kunci jawabannya yang B. Kemudian yang berikutnya yang
Nomor 2 ini jawabannya adalah yang C ya. Di sini poinnya misal 5. Untuk poin soal terserah Bapak Ibu, sesuaikan dengan kebutuhan, yang pasti soalnya harus dalam bentuk bilangan bulan. Ini sudah selesai. Nah, supaya lebih menarik, kita tambahkan di sini temanya, kita ganti supaya anak-anak merasa tidak bosan ya melihat soal. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana. Misal saya pilih yang ini, tinggal klik insert dan soal sudah selesai dibuat. Sudah selesai, kita tinggal membagikannya kepada anak-anak dengan cara mengirim send, kemudian memilih dalam bentuk link dan seterusnya ya. Ini sudah pernah saya sampaikan pada video pembelajaran yang sebelumnya, bisa dicek ya. Oke, nah untuk melihatnya kita klik preview hasilnya seperti apa. Nah, ini tampilannya seperti ini. Sudah selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu dalam memberikan tes kepada anak-anak dengan menggunakan Google Form dengan teknik screenshot atau sniping tool. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.